قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Kembali kita bisa bertemu, berkumpul untuk sama-sama belajar di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid yang sama-sama kita cintai ini, belajar pembahasan yang penting di dalam agama kita yang berkaitan dengan akidah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang kita ambil syarahnya dari kitab Al-Jadid karya Syekh Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang ke-16. Antum bisa buka halaman 202, yang punya bukunya halaman 202, bab yang ke-16. Kita akan berbicara tentang syafaat, mengimani adanya syafaat. Ini pembahasan akidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Penulis di dalam kitab ini membawakan beberapa dalil yang bersumber dari Al-Quranul Karim, kitabullah, yang merupakan rujukan pedoman kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita sebutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis kitab ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan syafaat, kita akan sebutkan dulu tentang apa itu syafaat. Syafaat dari sisi bahasa lawan dari witir. Lawan dari witir artinya genap. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang genap dan ganjil. Wasyaf'i wal watar. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang genap dan sesuatu yang ganjil. Jadi syafaat itu adalah lawan dari witir, di sesuatu yang genap. Dari sisi bahasa, syafaat itu sebagaimana yang diungkapkan oleh atau dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang istilah syafaat, at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin. Syafaat itu secara istilah adalah at-tawassut. At-tawassut menjadi penengah, menjadi perantara untuk memberikan pertolongan lil ghairi kepada orang lain, bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, dengan tujuan untuk mengambil manfaat atau menolak mudarat. Itulah syafaat secara istilah. Paham ya? At-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, menjadi penengah, tawassut menjadi perantara, memberikan rekomendasi untuk orang lain dengan tujuan menarik manfaat atau menolak
mudarat. Saya kasih contoh. Ada si A, si B, si C. Baik. Si A ini butuh kepada si C. Ada tujuan yang ingin dia capai dari si C. Dia berpikir kalau dia mendatangi langsung si C, mungkin keinginannya ini tidak langsung dikabulkan. Maka dia melihat ada si B. Si B ini dekat dengan si C. Maka si A pergi ke si B untuk meminta syafaat. Karena si B ini dengan si C sangat dekat. Apa yang disampaikan, dijelaskan oleh si B kepada si C, pasti si C akan mengabulkan. Maka si A pergi kepada si B untuk meminta apa? Syafaat. Agar permintaannya ini dari si A kepada si C dikabulkan, disetujui oleh si C. Maka si B adalah syafi', pemberi syafaat, maka si C adalah al-masyfu' lahu. Adapun si A al-mutasyaffi' yang meminta syafaat. Bisa ya dipahami syafaat itu? Saya kasih contoh. Kita ambil dari hadis Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW pernah memberikan syafaat kepada seorang suami yang bernama Mughith, dan dia seorang budak. Mughith ini ditinggalkan oleh istrinya, istri yang sangat dia cintai. Dan istrinya ini dulunya mantan budak, jadi pernah menjadi budaknya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namanya siapa? Barirah. Ketika Barirah dibebaskan, maka tentunya seorang yang telah bebas dari perbudakan, dia diberikan pilihan untuk tetap bertahan dengan suaminya yang budak atau dia lepaskan hubungan tersebut. Maka si Barirah ini dia tinggalkan suaminya. Siapa? Mughith. Maka Mughith pun menangis. Dia merayu istrinya agar tetap bertahan dengannya. Insya Allah. Mungkin dia cinta ya, sampai dia menangis. Itu kalau seorang suami kalau sudah cinta pada istrinya, kalau dia tinggalkan pasti menangis, itu berarti dia cinta. Dia rayu terus istrinya, tapi istrinya tetap tidak mau. Maka beliau datang kepada siapa? Nabi SAW untuk meminta apa? Syafaat, menjadi penengah, menjadi perantara agar si Barirah ini, istrinya ini mau kembali kepada siapa? Mughith. Maka Nabi SAW mendatangi Barirah, dinasihati. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada si Barirah radhiyallahu taala anha, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suamimu, itu adalah ayah dari anakmu. Tapi apa jawaban Barirah? Dia katakan kepada Nabi SAW, apakah ini perintah darimu berdasarkan wahyu? Kalau itu dari wahyu dari Allah, oke, sami'na wa ta'na. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Ini syahidnya. Innama ana asfa'. Sesungguhnya aku hanya memberikan syafaat. Aku hanya sebagai perantara saja. Akhirnya Barirah pun tetap mengatakan kepada Nabi SAW, aku tetap ingin berlepas diri darinya. Bisa dipahami tentang syafaat? Ya, itu arti dari syafaat. Artinya penengah, perantara, atau memberikan rekomendasi untuk orang lain suatu keperluan yang bermanfaat atau menolak mudarat. Dan teman-teman sekalian, ketika seseorang menjadi syafi', pemberi syafaat untuk orang lain, itu sesuatu yang dipuji di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW menyebutkan isfa'u tu'jaru, berikan syafaat untuk orang lain, berikan rekomendasi untuk orang lain, tu'jaru, kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu di dalam Islam ada satu kaidah di dalam melakukan kebaikan, membantu orang lain, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam ayat dalam surat An-Nisa
ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan kata-kata syafaat ini, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat untuk orang lain, siapa yang menjadi penengah, siapa yang menjadi perantara, siapa yang memberikan rekomendasi untuk orang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yakun lahu nasibun minha, maka niscaya dia akan mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Cuman ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam perkara memberikan syafaat. Nanti kita akan sebutkan syafaat itu kalau ditinjau, dilihat dari sisi tempat, dia terbagi dua. Pertama syafaat yang berkaitan dengan kehidupan dunia, dan yang kedua syafaat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Nah, ada hal yang penting yang mungkin kebanyakan kita jatuh padanya dan mungkin kita ingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketika ada seseorang yang datang kepada kita meminta syafaat, meminta pertolongan kepada kita sebagai penengah, sebagai perantara untuk mewujudkan permintaan dia agar apa yang diinginkan tercapai, ya. Kadang kita kan diberikan hadiah, kan? Maka seseorang yang menerima hadiah disebabkan syafaat yang dia berikan, maka ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Apa kata Nabi SAW? Man syafa'a li akhihi syafa'atan. Siapa yang memberikan syafaat untuk saudaranya dengan sebuah syafaat, rekomendasi untuk saudaranya, fa'ahdalahu hadiyatan 'alaiha. Kemudian orang yang memberikan syafaat ini diberikan hadiah, faqabilaha. Dia terima hadiah tersebut. Lihat apa kata Nabi SAW? Faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Sungguh dia telah mendatangi pintu yang agung, pintu yang besar di antara pintu-pintu riba. Riba itu kan jumlahnya kan 70-an, banyak riba itu. Maka ketika seseorang menerima hadiah, ketika dia memberikan pertolongan kepada orang lain sebagai syafi' dan dia terima hadiah tersebut, maka dia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu riba, kata Nabi SAW. Dan itu sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, ketika Allah sebutkan tentang salah satu sifat orang Yahudi, akaluna li suhti, mereka itu suka memakan suht. Apa itu suht? Suht itu dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang datang kepadamu meminta pertolongan kepadamu, engkau menjadi seorang syafi', pemberi syafaat, sebagai penengah, sebagai perantara, lantas engkau mengharapkan hadiah darinya, itulah as-suht yang dicela oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang Yahudi. Akaluna li suhti, mereka memakan as-suhti. Taib, jemaah sekalian, syafaat kalau ditinjau dari sisi tempat tadi kita sebutkan apa? Terbagi dua. Pertama syafaat di dunia, yang kedua syafaat di kehidupan akhirat. Ini sebagai muqaddimah ya, untuk masuk pada pembahasan bab yang ke-16 ini, supaya antum bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, syafaat terbagi dua, ditinjau dari sisi tempat. Pertama, syafaat di dunia, maka ini terbagi dua pun. Ini terbagi dua. Pertama, perkara-perkara yang itu dimampui oleh hamba. Ini syafaat di dunia, itu terbagi dua. Yang pertama, perkara-perkara yang dimampui oleh seorang hamba. Maka yang pertama ini harus terpenuhi padanya dua syarat. Apa dua syarat tersebut? Supaya tidak bingung, sekali lagi saya ulangi. Syafaat ditinjau dari sisi tempat, itu kata para ulama terbagi dua. Pertama, syafaat di dunia. Kedua, syafaat di akhirat. Syafaat di dunia ini terbagi dua lagi. Pertama, pada perkara-perkara yang dimampui oleh seorang hamba, maka ini harus terpenuhi dua syarat. Apa dua syarat tersebut? Yang pertama,
pada perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan, bukan pada perkara-perkara yang diharamkan. Ketika Anda ingin memberikan syafaat, Anda mampu untuk memberikan syafaat, maka harus ada 2 syarat. Pertama, pada perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan, bukan pada perkara-perkara yang diharamkan. Sebagai contoh perkara yang diharamkan, Anda memberikan syafaat untuk orang lain tapi hal yang diharamkan. Kita ambil contoh dari hadis Nabi SAW, kisah yang panjang tentang seorang wanita Makhzumiyah, wanita dari Bani Makhzum. Ini wanita yang dikenal atau wanita bangsawan terpandang. Nah, satu hari wanita ini dia mencuri. Kalau bahasa kita sekarang korupsi lah. Dia mencuri, dia korupsi, maka orang-orang pun enggan untuk menegakkan hukum Allah kepadanya, karena dia orang bangsawan terkenal dari suku Banu Makhzum, kabilah Quraisy. Orang-orang enggan. Sehingga apa? Berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka mereka mencari seorang yang bisa memberikan syafaat. Artinya siapa yang dekat dengan Nabi SAW dari kalangan sahabat. Maka diketahuilah bahwasanya yang dekat dengan Nabi SAW adalah hubbin Nabi SAW. Siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Nah, Usama ini dekat dengan Nabi SAW. Maka Usama sampaikan supaya Nabi SAW bisa memberikan ampunan kepada wanita ini, supaya tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi marah. Apa Nabi sampaikan kepada Usama bin Zaid? Atashfa'u fi hadin min hududillah? Apakah engkau ingin memberikan syafaat pada hukum Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu Nabi SAW bangkit dari tempat duduknya dan beliau naik mimbar memberikan khutbah. Apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu. Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang terdahulu di antara kalian sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu. Di antara mereka dahulu, kalau ada orang yang terpandang dari kalangan bangsawan mencuri, korupsi, tarakuhu, mereka tinggalkan, mereka tidak berani untuk tegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi hadd. Tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, orang miskin, tidak punya kekuatan, aqamu alaihi hadd, maka mereka tegakkan hukum Allah kepada mereka, kepada orang tersebut. Dan Nabi marah. Jelas? Jadi ini syafaat yang diharamkan. Jadi kalau antum memberikan syafaat pada hal-hal yang diperbolehkan oleh Islam, yang jelas tidak boleh pada perkara yang diharamkan. Itu syarat pertama, harus mubah, dibolehkan, tidak bisa pada perkara-perkara yang diharamkan. Misalkan antum ingin masuk di satu lembaga, di satu perusahaan lah, satu perusahaan, antum tahu si bos ini dekat dengan si ustad, gitu kan? Jangan ustad lah, tidak bagus ustad. Dengan si fulan, dan dengan si fulan. Terus, atau antum kasih hadiah kepada si fulan tersebut, atau antum sebenarnya tidak layak dan tidak profesional untuk masuk di bidang itu. Kalau antum ditempatkan pada bidang itu, antum bukan orang yang profesional di situ, bukan bidangnya antum, tapi karena antum kasih uang antum beri uang kepada si syafi', si pemberi syafaat, akhirnya antum gol masuk di perusahaan ini. Ini pada perkara yang diharamkan, ini tidak boleh. Jelas ya? Yang mubah saja terus antum terima hadiah, maksudnya pemberi syafaat ini menerima hadiah, itu tidak boleh, dilarang. Sungguh telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu riba, apalagi pada perkara yang diharamkan. Itu syarat pertama. Syarat kedua,
keberhasilan itu dia harus yakini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika si A datang kepada si B, si pemberi syafaat, tujuannya kepada si C, dan ternyata keinginannya tercapai, berhasil, maka dia harus yakini bukan si B yang mewujudkan keberhasilan tersebut, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan si pemberi syafaat. Jelas ya? Jelas? Bisa dipahami? Kenapa teman-teman sekalian? Sebab wal musabbab, sebab dan akibat itu adalah hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan akibat adalah hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah itu menciptakan akibat yang bertentangan dengan sebab. Sebab dan akibat. Antum paham sebab dan akibat? Antum menikah. Toh menikah. Itu sebab, akibatnya antum dapat seorang anak. Kan untuk dapatkan anak antum harus ada sebab, antum harus menikah. Kan begitu sebab akibat. Nah, terkadang Allah ciptakan akibat bertentangan dengan sebab. Sebagai contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kan begitu, harusnya api itu sifatnya apa? Membakar kan? Harusnya Ibrahim dilemparkan di api yang menyala-nyala. Ada sebabnya kan? Api menyala-nyala. Akibatnya Ibrahim harus terbakar. Kan begitu. Tapi lihat bagaimana kekuasaan Allah. Allah jadikan api yang panas itu menjadi dingin. Bisa dipahami ya? Itu yang kedua. Jadi syafaat di dunia yang pertama pada perkara-perkara yang dimampui oleh seorang hamba. Ini harus terpenuhi padanya dua syarat. Dan yang kedua, syarat yang bagian yang kedua masih syafaat di dunia, perkara-perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Ada perkara-perkara yang tidak dimampui oleh seorang hamba. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Jelas? Itu kan perkara-perkara yang mereka tidak mampu. Orang mati, orang soleh, wali Allah, ya, maka mereka minta syafaat kepada mereka. Sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memberikan syafaat, ini terlarang di dalam Islam, dan itulah kesyirikan. Inilah pembahasan kita insyaallah. Yang kedua, syafaat di akhirat. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama, syafaatul khassah, syafaat yang sifatnya khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua, syafaat yang sifatnya umum yang dimiliki oleh para malaikat, para nabi, orang-orang beriman. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Inilah pembahasan kita di bab yang ke-16 ini. Syafaat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Bukan syafaat yang pertama ya, syafaat di dunia, bukan ini pembahasan kita. Bab 16 ini berkaitan dengan akidah yang harus kita imani, bahwa salah satu peristiwa yang terjadi di akhirat nanti ada yang namanya syafaat. Dua kan, syafaatul khassah itu dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang penjelasannya insyaallah. Dan yang kedua, syafaat umum yang kata Nabi, syafaatil malaikatu, para malaikat pun memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang yang beriman pun memberikan syafaat. Teman-teman yang soleh memberikan syafaat kepada teman-teman yang dulu bersama mereka duduk di majelis ilmu. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali Rabb Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, zat yang maha penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya. Baik, ini teman-teman sekalian pembahasan kita tentang syafaat. Dan penulis rahimahullahu taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan bab ini untuk membantah orang-orang musyrik yang melegalkan kesyirikan dengan dalih syafaat. Orang-orang musyrik yakini
bahwa apa yang mereka sembah, berhala-berhala yang tadinya mereka itu orang-orang soleh kan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu orang-orang soleh. Mereka yakini orang-orang soleh ini tidak bisa memberikan rezeki. Mereka yakini tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Mereka tahu, mereka yakini. Cuman mereka jadikan orang-orang soleh yang mereka sembah ini, berhala-berhala ini sebagai perantara. Katanya mereka ini kan wali-wali Allah, orang-orang yang punya maqam, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan keinginan mereka, maka dijadikanlah orang-orang soleh ini, berhala-berhala ini sebagai perantara, sebagai syafi', itulah, sebagai pemberi syafaat, agar keinginan mereka, hajat mereka itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, ini tujuan penulis membawakan bab yang ke-16 ini tentang syafaat, untuk membantah orang-orang musyrik yang melegalkan yang namanya syafaat. Kita akan pelajari bahwa syafaat itu terbagi dua. Ada syafaat manfiyah yang dinafikan, ada syafaat muthbata yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bermain logika. Jadi kenapa mereka jadikan orang-orang soleh, berhala-berhala ini sebagai perantara? Mereka minta rekomendasi dari mereka ini agar keinginan hajat mereka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena logika mereka, ini kan wali-wali Allah. Sebagaimana seorang raja, sebagaimana seorang presiden kan punya orang-orang terdekat. Siapa orang-orang terdekat dengan raja, dengan presiden? Para menteri. Maka menteri-menteri inilah yang akan menyampaikan langsung kepada raja, kepada presiden. Ini sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak bisa kita terapkan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang mendengarkan permintaan kita ya tanpa harus ada perantara. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah sebutkan tentang apa yang mereka katakan oleh orang-orang musyrik. Apa yang mereka katakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan ketika mereka menjadikan tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ucapan orang-orang musyrik dahulu, mereka katakan, kami tidak sembah berhala-berhala ini. Kami tahu berhala-berhala ini tidak bisa memberikan rezeki kepada kami, tidak bisa menghidupkan kami, tidak bisa mematikan kami. Kami tahu itu. Kami tahu yang menciptakan langit, bumi, yang mengatur alam semesta Allah. Tapi apa kata orang-orang musyrik? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja berhala-berhala yang kami datangi ini, mereka hanya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sebagai perantara saja. Dan itu Allah anggap sebagai kesyirikan, dan itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau antum tanya, kenapa antum ke kuburan wali, misalkan fulan bin fulan, jawaban mereka sama sebagaimana jawaban orang-orang musyrik terdahulu, sama persis. Ini jemaah sekalian, teman-teman, yang perlu kita bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak pula bisa mendatangkan kemanfaatan untuk mereka. Wa yaquluna haula syufa'auna indallah, dan orang-orang musyrik mengatakan berhala-berhala ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan mereka sebagai pemberi syafaat, orang-orang yang bisa menyampaikan hajat, keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu sudah dianggap sebuah kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syafaat itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada ahlu tauhid. Makanya kita penting belajar tauhid. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling berhak, orang yang bahagia
yang mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya memang dia bergantung kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah, dia hanya mengharap kepada Allah, dia tidak meminta pertolongan kecuali dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang khalisan min qalbihi, orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita akan masuk dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dalam surat Al-An'am, antum buka kitab Al-Jadid 202. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'u la'allahum yattaqun. Kata Allah, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Apa itu? Al-Qur'an. Kepada siapa peringatan ini diberikan? Yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang takut, yang mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', yang mereka ini tidak akan memiliki seorang pelindung pun dan seorang syafi' pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penulis di dalam kitab ini? Maksudnya siapa penulis di sini? Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Beliau katakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan dan membuat takut orang-orang yang yakin akan adanya hari kebangkitan kembali dan hari dikumpulkan, dan bahwa mereka semua akan berdiri pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan memiliki seorang penolong pun yang akan menolong mereka, dan tidak ada seorang pemberi syafaat pun yang akan memberikan syafaat untuk mereka agar bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apabila mereka mengetahui semua itu, mereka akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan itu? Belum ya? Sudah adzan? Jam 7 kan? Baik, masih 5 menit lagi. Jadi apa kata penulis? Di sini di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Quran, yang merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan dengan Al-Quran itu kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah untuk menghadap Allah, dan mereka akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala semua ucapan mereka, perbuatan mereka. Makanya salah satu faedah yang disebutkan oleh penulis Syekh Sulaiman Al-Qara'awi, faedah pertama apa? Wejangan tidak berguna kecuali bagi orang-orang mukmin. Nasihat itu tidak akan berguna kecuali bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang hatinya hidup. Makanya di dalam Al-Quran itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika membahasakan Al-Quran sebagai peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Allah bahasakan di dalam Al-Qur'an? Liyundziru man kana hayyan. Al-Qur'an itu diturunkan untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang punya hati, yang hatinya itu hidup. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah
wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu kan sifat orang-orang yang beriman, karena mereka punya rasa takut. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Nah, ini salah satu sifat mereka. Wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Al-Quran dia adalah nasihat untuk orang-orang yang beriman. Nasihat tidak akan berguna kecuali bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan untuk mereka, karena peringatan bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering-sering kasih nasihat, sering-sering kasih peringatan kepada saudara, sebab peringatan itu bisa bermanfaat untuk saudaramu yang beriman. Adapun yang tidak beriman, apalagi hatinya yang sudah mati, nasihat tidak akan bermanfaat. Antum mau sampaikan ayat-ayat Allah, antum mau sampaikan hadis-hadis Nabi, tidak akan diterima. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Karena apa? Di dalam hatinya sudah ada penyakit, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Waliyadu billah, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kita ini jamaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali kita ini diingatkan dengan sesuatu yang harusnya ini menambah keimanan kita, menambah amal soleh kita. Banyak peringatan-peringatan yang datang kepada kita, sadar atau tidak kita sadari, banyak. Cuman kita kan, ya salah satu sifat kita, tabiat kita kan lalai. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ketika hari hisab telah dekat kepada manusia, maksudnya hari kiamat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi manusia itu senantiasa lalai. Apa peringatan-peringatan yang datang kepada kita yang kadang kita lalai, kita tidak ambil ibrah, itu sebagai peringatan, nasihat untuk kita. Uban yang ada di kepala kita, rambut kita yang sudah memutih. Di dalam Al-Quran apakah Allah, bagaimana Allah bahasakan? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kata Allah, aku sudah kasih umur yang panjang kepada kalian, cuman kalian tidak ambil ibrah, ambil pelajaran dengan umur yang panjang itu. Wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan? Apa peringatan yang telah datang kepada kita? Yang Allah katakan wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Ternyata peringatan itu jamaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, yang Allah bahasakan di dalam Al-Quran dalam surat Fatir. Nadhir di sini, peringatan di sini, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala katakan an-nadhir di dalam ayat yang mulia ini, pertama syaibu. Apa itu syaibu? Rambut yang sudah beruban, sudah warna putih. Itu peringatan bahwa Anda itu telah dekat dengan kematian. Kedua, nadhir peringatan di dalam Al-Quran ini, dalam surat Fatir ayat yang ke-37, kata Imam Al-Qurtubi, wal humma, demam yang menimpa diri kita, demam, panas tinggi yang kita rasakan. Itu nadhir peringatan untuk kita. Wa mautul ahli, kematian yang kita saksikan di hadapan kita. Kulluhu indharun bil maut. Kata Imam Al-Qurtubi, semuanya ini adalah peringatan bagi kita bahwa kematian dekat dengan kita. Cuma kan kita lalai. Makanya jemaah sekalian, antum harus jaga hati itu. Jangan sampai hati itu jangan sampai hati itu sakit, apalagi hati itu mati. Waliyadu billah.
Jangan sampai hati itu keras. Kan ada sebab-sebab yang menjadikan hati itu kan keras sehingga sulit untuk menerima nasihat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan kepada kita, antum ingin deteksi hati antum itu hidup, cari di 3 tempat. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau antum ingin mendeteksi hati antum itu hidup atau sakit, sehat, waliyadzubillah, kalau dia sudah mati, cari di 3 tempat. Pertama, inda sima'il Quran. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, disampaikan. Kalau hati ini bisa menerima nasihat tersebut, apalagi hati ini bergetar, menangis, ketahuilah hati anda sedang hidup. Yang kedua, carilah hati anda itu di majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika anda hadir di majelis ilmu, keimanan anda bertambah, antum merasa tenang, damai hati antum, pulang ke rumah antum bahagia. Itu berarti hati antum hidup. Dan yang ketiga, ketika anda bersendirian, ketika antum tidak melakukan pelanggaran syariat, antum bersendirian hanya antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kesendirian itu antum takut kepada Allah, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang dilarang, dimurkai oleh Allah, antum tinggalkan. Berarti hati sedang hidup. Cari di 3 tempat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau antum tidak dapati hati antum di 3 tempat ini, kata beliau, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hati antum itu hidup. Berarti hati antum sudah mati. Kalau antum tidak dapati hati antum di 3 tempat ini, mati hati antum. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan tentang sebab-sebab perkara-perkara yang membuat hati itu keras, bahkan mati waliyadzubillah, ada 3 perkara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Awalan, yang pertama kata beliau, annakum araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Yang pertama yang menjadikan hati itu keras, kalian tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu Allah itu Maha Esa. Kalian tahu Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Falam tu'addu haqqahu. Kenapa kalian tidak tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan hak yang tertinggi yang harus kita tunaikan, yang merupakan hak Allah, adalah mentauhidkan Allah. Kenapa kalian melakukan kesyirikan kepada Allah? Kenapa kalian meminta kepada selain Allah? Kenapa kalian berharap, takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian tidak tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Thaniyan, yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah thumma taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim, mengatakan bahwa kalian itu cinta kepada Nabi SAW. Tapi realita yang kita saksikan, kenapa kalian tinggalkan sunnah-sunnah beliau SAW? Jemaah sekalian, berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita sering sampaikan berkaitan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu membawa kebaikan, membawa keselamatan, membawa kebahagiaan, membawa keselamatan untuk kita, membawa keberkahan untuk hidup kita. Nah, cuman kita sayangkan ada tipe-tipe manusia menyikapi sunnah Nabi SAW. Dia katakan, anak pengikut Nabi, anak cinta kepada Nabi SAW. Nah, kenapa anda selalu mendatangkan sesuatu yang baru di dalam agama, membuat perkara-perkara bid'ah di dalam agama? Kenapa anda tidak mencontohi sunnah Nabi SAW? Tipe yang kedua, anda mengatakan cinta kepada Nabi SAW, tapi kenapa anda mencelah sunnah-sunnah Nabi SAW? Kenapa anda merendahkan sunnah Nabi SAW?
Kenapa ketika sunnah itu ditegakkan, orang berjenggot, Masya Allah, celana cingkrang di atas mata kaki, wanita bercadar, Anda katakan teroris? Itu penghinaan terhadap sunnah Nabi SAW. Dan Anda katakan Anda cinta Nabi SAW. Dan tipe manusia yang ketiga ini, dia katakan dia cinta Nabi SAW, tapi dia benci orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Berarti Anda tidak jujur pada kecintaan Anda terhadap sunnah Nabi SAW. Dusta. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu hatinya keras. Dan yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, nah ini mungkin kebanyakan kita ini, yang ketiga ini kebanyakan dari kita. Kata beliau yang ketiga, qara'tumul qur'ana walam ta'malu bihi. Yang menyebabkan hati itu keras, kita baca Al-Quran tapi kita tidak amalkan isi Al-Quran. Cuman sebatas dibaca, dilakukan, tapi tidak diamalkan. Padahal Al-Quran sebagaimana yang tadi kita sampaikan, liyundziru man kana hayya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang punya hati, yang hatinya itu masih hidup. Dia adalah hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, harus diamalkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, nanti kita akan sebutkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan syafaat. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu kan kata Nabi SAW. Bacalah Al-Quran. Apa cuma sekedar dibaca begitu saja? Di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu, ditinggalkan, ditutup, selesai, baru dapat syafaat, begitu? Enggak. Baca Al-Quran itu antum baca, antum tadabburi, antum amalkan, baru antum akan dapatkan syafaat. Bukan sekedar dibaca, apalagi tadaturus. Tadarus, Masya Allah, tapi tadaturus kan harus dipelajari makna-maknanya, ditadaburi, kemudian diamalkan. Nah, ini 3 perkara jamaah sekalian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan kenapa hati itu bisa menjadi keras sehingga sulit untuk menerima nasihat. Taib. Faedah yang kedua yang dibawakan oleh penulis Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala, ayat ini menetapkan hari kebangkitan kembali. Maksudnya ayat ini menetapkan bahwa ada hari hisab, hari di mana kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan di dunia ini, nah itu akan ditampakkan oleh Allah di hari kiamat. Yauma tubalas sarair, hari di mana ditampakkan semua rahasia-rahasia kita. Ada sesuatu yang kita sembunyikan di dunia ini berkaitan dengan niat-niat kita jamaah sekalian. Itu akan ditampakkan di hadapan Allah di hari kiamat, di seluruh makhluknya, di hadapan seluruh makhluknya. Yauma tubalas sarair, kata Allah, hari di mana semua ditampakkan, yang tersembunyi di dalam hati kita, yang kita sembunyikan akan ditampakkan di hadapan Allah di hari kiamat, di seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari itu dia tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepada dia di hari itu? Wala nasir. Tidak ada satupun penolong yang bisa memberikan pertolongan kepadanya di hari itu. Sehingga ketika dia tahu ada hari kebangkitan, hari di mana semua perbuatan, ucapan kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka dia semangat beramal. Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kesyirikan. Sebab dia tahu orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, apakah itu syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syafaat dari malaikat-malaikat Allah yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah yang perkasa. Nanti akan datang dalil yang kedua yang berbicara tentang mereka ini. Mereka jumlahnya banyak di langit.
Tapi tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang berhak mendapatkan syafaat dari mereka para nabi, orang-orang yang beriman. Siapa? Ahlu tauhid, bukan orang yang melakukan kesyirikan. Baik, yang ketiga. Ayat ini kata penulis menafikan syafaat. Maksudnya syafaat yang mana? Syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrik, bahwa orang-orang soleh itu bisa menyampaikan keinginan mereka kepada Allah, dibolehkan. Itu dinafikan. Kecuali terpenuhinya syarat-syarat. Maka teman-teman sekalian, di dalam mendapatkan syafaat itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya tidak banyak. Syaratnya cukup 3 saja. Ya, ada yang mengatakan 2. Syaratnya 3. Yang pertama, harus ada izin Allah Subhanahu wa taala, idznullah. Harus mendapatkan izin Allah kepada siapa? Pemberi syafaat. Apa dalilnya? Dalam ayat kursi yang kita sering baca, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idni, kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Syarat yang kedua, ridha Allah kepada syafi', si pemberi syafaat. Jadi pemberi syafaat ini harus dapat izin, kemudian harus dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat, al-masyfu' lahu. Yang diberi syafaat harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dalil syarat kedua dan dalil syarat ketiga ini terhimpun di dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha wa yarda. Kata Allah, berapa banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di atasannya di langit Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidak bermanfaat. Nah, kecuali kepada yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridhoi. Itu dalil yang keberapa? Dalil untuk syarat kedua dan syarat ketiga. Ridho untuk pemberi syafaat dan ridho Allah untuk yang diberikan syafaat. Oke. Kita akan berikan contoh untuk menerapkan 3 syarat ini, supaya kita paham 3 syarat ini. Sebagai contoh untuk menerapkan 3 syarat ini, kita tahu bersama bahwa salah satu yang bisa memberikan syafaat selain para malaikat, para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang beriman, ada yang bisa memberikan syafaat. Bayi-bayi kecil yang meninggal, maka mereka bisa memberikan syafaat untuk orang tua mereka. Tapi dengan syarat, ketika orang tuanya sabar, tabah menghadapi musibah itu. Ketika anak yang dia sayangi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan buah hati yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua bersabar, tabah, nah dia akan mendapatkan keutamaan ini. Tapi ingat jamaah sekalian, sekarang kita akan terapkan 3 syarat ini. Nabi SAW ketika berbicara tentang bayi-bayi yang meninggal, yang mereka ini akan memberikan syafaat untuk orang tua mereka, yuqalu lahum udkhulul jannah. Nabi menjelaskan kepada kita, di hari kiamat dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Ini firman Allah kepada siapa? Kepada bayi-bayi ini. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Fayaqulun, tapi apa yang dikatakan oleh bayi-bayi yang sudah meninggal ini? Hatta yadkhula abauna, kami tidak akan masuk surga sampai kedua orang tua kami masuk bersama kami ke dalam surga.
Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kalian ke dalam surga bersama kedua orang tua kalian. Ini syafaat. Baik, syafaat dari anak kecil untuk kedua orang tuanya. Pertama, syarat pertama apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan karena si bayi mampu untuk memberikan syafaat, tidak. Dia bisa memberikan syafaat ketika mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah ridho kepada si pemberi syafaat. Dan yang ketiga, harus ridho Allah kepada pemberi syafaat. Nah, ketika orang tuanya melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari anaknya nanti. Tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Kenapa dia melakukan kesyirikan? Dan Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tidak. Allah ridho kepada ahlu tauhid. Karena itu perintah pertama di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman sekalian, syafaat-syafaat yang lain insya Allah kita akan sebutkan nanti, ya, tentang sebab-sebab mendatangkan sebab-sebab yang dengannya kita dapat syafaat. Nah, sebab-sebab ini jamaah sekalian tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya penting bab yang ke-16 tentang syafaat ini. Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, satu poin penting yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan bab yang ke-16. Kita akan sebutkan sebab-sebab siapa saja yang memberikan syafaat, kan begitu. Nah, syarat yang pertama tadi apa? Izin. Kita selesaikan 3 syarat ini. Harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Antum harus tahu, di sana ada amalan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan izin Allah kepada kita sebagai pemberi syafaat. Entah Anda sebagai orang beriman atau anak-anak antum, orang-orang beriman lah. Tapi ada sebab yang menjadikan penghalang, yang menjadikan kita itu terhalang untuk mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jamaah sekalian? Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal la'anina la yakunu syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat itu di hari kiamat nanti tidak akan menjadi syuhada dan tidak akan menjadi syufa'a. Siapa mereka para pelaknat ini? Ini dijelaskan oleh para ulama, ada 2 model. Yang pertama, suka mendoakan keburukan untuk orang lain supaya tidak dapat rahmat. Dan yang kedua, laknat itu, orang yang suka melaknat itu orang yang suka mencaci maki, menghina orang lain. Nah, balasannya la yakunu syuhada. Mereka tidak akan menjadi syuhada. Syuhada itu pertama dalam kehidupan dunia, persaksian mereka tidak akan diterima karena orang yang suka melaknat itu tidak pantas untuk memberikan saksi. Yang kedua, dalam kehidupan akhirat, kehidupan dunia yang nantinya akan berkaitan dengan kehidupan akhirnya, Allah tidak akan mewafatkan dia sebagai seorang yang syahid, mati syahid. Talabul ilmi, orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, ya, itu fahuwa fi sabilillah. Kalau dia mati keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau suka melaknat, maka Allah tidak akan jadikan dia mati syahid. Yang kedua, wala syufa'ah, dan dia tidak akan menjadi pemberi syafaat. Tidak akan menjadi syufa'ah, pemberi syafaat. Allah tidak akan izinkan, kata para ulama, maksudnya Allah tidak akan izinkan bagi dia di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia cintai, karib kerabatnya, istrinya, suaminya, teman-temannya. Ya, maka ini teman-teman sekalian harus kita waspadai tentang masalah laknat. Ya, masalah mencaci maki orang lain, mendoakan keburukan untuk orang lain, saudaranya, apalagi mendoakan keburukan untuk pemerintah. Nah, waliyadzubillah.
Wallahu taala alam, karena kita dibatasi oleh waktu. Ada satu pertanyaan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita ambil dalil yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memberikan hadiah untuk guru atau pengajar kami, ustadz lah? Baik jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, sering-seringlah kalian memberikan hadiah di antara kalian. Sebab kalau kita sering memberi hadiah kepada teman memberikan hadiah kepada kita, tahabbabtun, maka kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab atau salah satu cara untuk mengeratkan, menguatkan ukhuwah, cinta karena Allah, dengan memberi hadiah kepada teman, menolong teman. Baik, itu anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana memberikan hadiah kepada ustaz? Nah, kalau misalkan ini lagi kembali kepada niat. Kalau dia datangi ustaz, minta rekomendasi kepada ustaz, nah dikasih hadiah, apalagi ustaz ada niat, oh mudah-mudahan dikasih hadiah. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Terlah ustaz kasih rekomendasi, dia mau berangkat ke Madinah, mau daftar di Madinah, minta rekomendasi, tanda tangan sama ustaz. Tanda tangan ustaz itu mahal. Alhamdulillah dikasih gratis. Itu bersyukur. Oke, ustaz kasih rekomendasi. Tapi niat ustaz tidak mengharapkan apa-apa. Yang ustaz harapkan ya kita husnudzon saja kan. Ustaz hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu amal jariah. Mudah-mudahan kalau dia diterima di kampus Madinah, Masya Allah, dia belajar di sana, belajar sunnah Nabi SAW, kemudian dia pulang, dia dakwahkan ilmu tersebut. Nah, ini kan mengalir juga kepada si ustaz. Nah, kemudian setelah pergi diterima di Madinah, misalkan Andri, mana Andri, dia mendaftar, dia diterima di Madinah, misalkan pulang dari Madinah dikasih hadiah sama ustaz. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, diberi hadiah, dibelikan iPhone 11 misalkan, Masya Allah. Diterima iPhone kan, Masya Allah. Nah, diterima hadiah, karena ya itu kan bukan karena sebab rekomendasi, tapi intinya yang jelas kembali kepada niat, karena tidak bertentangan dengan tahabu. Sering-seringlah kalian memberi hadiah, dengan itu kalian akan saling mencintai. Nah, ini suami atau istri supaya ya suami mau tambah cinta lagi, coba kasih hadiah ke suami, atau suami kasih hadiah ke istri, sesekali kasih hadiah, gitu kan? Kasih hadiah surprise, misalkan dia pulang dari kajian tiba-tiba ada hadiah di depan dia, oh Masya Allah, itu menambah kecintaan, itu tahabu. Disediakan kasih hadiah madu kan, Masya Allah, madu asli, Masya Allah, oh lebih dia cintai itu, Masya Allah. Allah Ta'ala alam. Yang jelas kembalikan niat ya. Kalau si pemberi syafaat, pemberi rekomendasi, dia tidak harapkan sesuatu kecuali liwajhillah, diharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu bukan sesuatu yang dilarang. Wallahu Ta'ala alam. Ini akan datang penjelasannya tentang para penghafal Al-Quran. Insya Allah kita kan sebutkan tadi, insya Allah siapa yang memberikan syafaat, sebab-sebab dengannya kita dapat syafaat, itu pada penjelasan pertemuan selanjutnya insya Allah. Allahu Ta'ala alam. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita belajar ini bisa menambah keimanan, dan ini bisa memperkuat keyakinan kita akan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله